Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia terdapat 5 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Paleartik, zona Neartik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan surya dan paparan samud. Di antara paparan surya dan paparan samud dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis panjang yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1893, dia menemukan garis Wallace setelah dia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan beralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi mengalir ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, kanoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kungkang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak sehingga burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan secara biologi bahwa dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldii, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta Anggrek Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan penggerak atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis.
Yang kedua adalah hewan bergantung. Di Papua banyak ditemukan hewan bergantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif, Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna bintang dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, hebel hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga rafflesia arnoldii, dan orang hutan Sumatera dan orang hutan tapanuli. Selain di Sumatera, orang hutan juga terlihat, yaitu orang hutan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutut, badan bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kangguru ini merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman martoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.
Silakan kelompok 1 maju ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu keanekaragaman hayati dibagi menjadi Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu keanekaragaman hayati dibagi menjadi keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem. Kedua, flora dan fauna. Indonesia dapat dibagi dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Tengah atau Peralihan, dan Indonesia Timur. Ketiga, pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang ekonomi seperti dalam bidang perdagangan, hasil pertanian dan peternakan, serta pariwisata. Yang keempat, pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang iptek seperti penelitian untuk obat-obatan, untuk kemajuan teknologi, pertanian dan peternakan dan sebagainya. Yang terakhir, kebakaran hutan, penebangan dan perburuan liar, bencana alam, penggunaan bom iklan, pembuangan limbah beracun merupakan hal yang bisa mengurangi keanekaragaman hayati. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi keanekaragaman genetik, jenis dan ekosistem. Flora dan fauna Indonesia dapat dibagi dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, yaitu wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah atau Peralihan, dan Indonesia Timur. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang ekonomi seperti dalam bidang perdagangan, hasil pertanian dan peternakan, serta pariwisata. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang iptek seperti penelitian untuk obat-obatan, untuk kemajuan teknologi pertanian dan peternakan dan sebagainya. Kebakaran hutan, penebangan dan perburuan liar, bencana alam, penggunaan bom ikan, pembuangan limbah beracun